tidak bisa dibiarkan ini. Kenapa jadwalnya kakak padat banget? Habis bersama adik-adik di sekolah minggu. Loh. Wah, tugas buat besok banyak sekali yang harus diselesaikan hari ini. Aduh, gimana nih janji kakak untuk bantu adik-adik latihan drama? Wah, tidak bisa dibiarkan ini, harus bagaimana ya? Hai, shalom adik-adik, shalom semuanya. Wow, gimana kabar adik-adik semuanya? Adik-adik, maaf ya, barusan kakak melihat jadwalnya kakak. Aduh, kenapa padat merayap seperti jalan tol yang macet, cet. Aduh, kakak jadi bingung deh. Tapi sebelum itu kita kan mau beribadah. Kita abaikan dulu ya adik-adik ya, semua tugas, semua apapun yang mengganggu pikiran kita. Kita letakkan tugas-tugasnya, mainannya, kita kesampingkan. Kita mau siapkan hati kita karena kita mau beribadah. Jadi adik-adik semuanya kakak undang duduk yang manis. Abaikan semuanya tidak ada hubungannya dengan ibadah. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau, sebelum beribadah kita akan berdoa dulu. Semuanya siapkan hati, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru, dan kami juga percaya berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersama adik-adik baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan yang mengumpulkan kami. Saat ini kami siap untuk memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami rindu cerita-cerita tentang firman-Mu Tuhan, cerita tentang Yesus, bagaimana Yesus mengasihi kami, sehingga kami harus juga mengasihi dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan, biarlah Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Yesus yang mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita siap memuji nama Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Berdiri yuk. Berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Siap. Musik.
Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih Tuhan sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you.
kakak masih sibuk. Tolongin. Kakak masih kerjain tugas. Tapi tolongin, Kak. Nanti sabar. Hmm. Kakak bilang nanti. Gimana lagi padahal masih belum bisa membaca. Wah. Tidak bisa dibiarkan seperti ini ya adik-adik ya. Masa sih ada adiknya bingung, tidak tahu bagaimana cara membacanya, tetapi sang kakak tidak mau mengajari. Alasannya, aduh sibuk dek, kakak masih mau menyelesaikan tugasnya dulu, nanti dulu. Nah nantinya kapan? Ayo adik-adik, ada tidak yang seperti ini? Saat kita merasa sibuk, terus kemudian ada saudara kita, ada teman kita, ada tetangga kita yang minta tolong, kita bisa bilang, tidak bisa, karena aku lagi sibuk. Aduh maaf nanti dulu, aku mau menyelesaikan tugasku. Aduh, aku gak ada waktu, jadwalku padat sekali. Wah, ayo siapa yang ada seperti itu? Adik-adik, saat ini kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Wah, gimana itu caranya, Kak? Luangkan waktu kalian untuk membantu orang lain. Meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Kan jadwalku padat sekali, Kak. Tugas buat besok, ya ampun, banyak banget. Kalau aku meluangkan waktu untuk menolong orang lain, tugasku gak akan pernah selesai, Kak. Wah, kalau gitu, sekarang kita mau belajar yuk dari teladan Yesus. Bagaimana sepadat-padat jadwalnya Yesus untuk mengajar, untuk berkhotbah, tapi Yesus masih punya waktu untuk menyisihkan waktunya menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus. Siapa itu? Yuk kita dengarkan. Adik-adik, keren banget. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Yesus namanya. Nah, dalam kitab Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata begini adik-adik. Aku datang ya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi tidak heran adik-adik kalau Tuhan Yesus itu suka sekali menyenangkan orang lain. Senang sekali membuat orang lain bahagia. Dia senang sekali membantu dimanapun dia berada. Wow, keren banget. Sekalipun adik-adik dia sibuk, sekalipun Tuhan Yesus lagi capek, dia tetap melayani. Dia mengajar, dia melakukan banyak mukjizat, dan dia juga sayang sekali sama anak-anak. Keren adik-adik ya. Nah adik-adik, suatu ketika ya, ini salah satu contoh di mana Tuhan Yesus itu membuktikan dia peduli, dia sayang sama banyak orang. Dimanapun dia berada, selalu memberikan waktunya, memberikan tenaganya ya untuk membahagiakan orang lain. Keren banget ya. Nah suatu hari waktu Tuhan Yesus masuk kota Yeriko adik-adik ya, ada seorang buta yang bernama Bartimius. Nah kisah ini adik-adik nanti bisa baca di kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Keren banget. Nah adik-adik, waktu itu terdengar berita, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dan itu membuat orang bersemangat untuk menghampiri Tuhan Yesus, untuk mendekat sama Tuhan Yesus, untuk dapat merasakan atau mengalami mukjizat daripada Tuhan Yesus. Nah termasuk Bartimius ini. Ada Yesus Tuhan, aku minta disembuhkan. Nah lalu adik-adik, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus mendekat adik-adik, Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Adik-adik, karena begitu ramai, kemungkinan ya Tuhan Yesus nggak terlalu dengar ya adik-adik. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus nggak peduli. Ya karena kita tahu Tuhan Yesus sangat peduli, sangat mengasihi orang adik-adik. Nah terus karena merasa tidak didengar, akhirnya apa? Bartimius teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow, orang-orang yang ada di sekitarnya jadi marah. Marah kepada Bartimius. Berisik.
Mungkin ada juga yang bilang, kamu gak tahu ya, dia capek ngurusin kamu. Tapi tetap adik-adik, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan akhirnya Tuhan pun mendengar adik-adik teriakan dari Bartimeus. Seperti biasa adik-adik, waktu mendengar suara itu, Tuhan Yesus gak pura-pura gak dengar, gak pura-pura cuek. Tapi dia langsung bilang, oke, bawa dia ke sini. Untuk menghampiri Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, Bartimeus pun dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu waktu Bartimeus sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu mau aku lakukan? Wah, sederhananya terus Bartimeus, ya aku pengen melihat dong Tuhan, Rabuni aku pengen melihat. Oke, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus pun menyembuhkan Bartimeus. Wah, Bartimeus bahagia sekali. Yeay, senangnya bukan main adik-adik. Ya, kenapa? Karena dari buta dia bisa melihat. Nah, itulah adik-adik. Tuhan Yesus ajari kita minggu ini. Peduli sama orang lain, membuat orang lain bahagia. Itu keren banget. Ya adik-adik, mungkin kita lagi sibuk, mungkin kita lagi capek, tapi tetap membantu orang lain. Seperti Tuhan Yesus membantu, seperti Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan termasuk juga hari-hari ini Tuhan Yesus pun menolong kita, menyembuhkan kita yang sakit, ya, memberikan pertolongan buat setiap kita yang mau datang kepadanya. Jangan lupa adik-adik ya, kita peduli sama orang lain, membuat orang lain bahagia. Lalu juga kita juga harus datang kepada Tuhan. Luar biasa sekali lagi adik-adik. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu peduli pada orang lain. Wow, keren banget ya. Yesus itu memang luar biasa. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Adik-adik tahu tidak? Padahal waktunya Yesus itu sangat padat. Jadwalnya padat sekali untuk mengajar orang-orang, untuk berkhotbah. Tetapi Yesus masih punya waktu untuk peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Dengan bukti, Yesus menyembuhkan Bartimeus saat dia melakukan perjalanan di jam-jamnya dia yang sangat padat. Wah, kalau Yesus bisa seperti itu, kita juga harusnya mencontoh dan meneladani Yesus seperti itu. Bagaimana ya? Akhirnya, kakak Jesti, apakah dia masih mau mengabaikan adiknya? Atau dia akhirnya sadar dan berbuat seperti yang Yesus lakukan? Kita lihat yuk. Tolongin Kak. Yang mana? Sini kakak ajarin. Yang Ini Kak. udah tahu yang bagian ini, tapi ini Yang nggak mana? tahu. Ini harus apa? Kak. Wow, mantap. Setelah mendengar kisah firman Tuhan dan cerita hari ini, akhirnya kakak Jesti mau meluangkan waktunya untuk mengajari adiknya. Iyalah, sesibuk-sibuknya kita, tapi yuk kita memberikan satu kasih dari hati kita. Bagaimana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yuk, yang terdekat siapa sih adik-adik? Adik kita, saudara kita, teman sekolah kita, yang duduk satu bangku atau di sebelah kita, bahkan tetangga kita. Yuk, sesibuk-sibuknya kita saat kita punya waktu, kita mau, bahkan mungkin kita merasa aku gak punya waktu, tapi aku punya rasa kasih. Aku mau meluangkan waktuku yang padat ini untuk membantu dia. Ya, karena Tuhan menuntut belas kasih dalam hidup kita. Apa itu belas kasih? Belas kasih adalah adanya kepedulian untuk melakukan sesuatu untuk membantu kebutuhan orang lain. Wah, adik-adik bisa pasti ya? Kakak belajar, adik-adik juga belajar. Kalau Tuhan Yesus bisa, kalau kakak Jesti tadi bisa, pasti kita semuanya bisa. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Nah, ibadah kita hari ini akhirnya selesai adik-adik. Jangan lupa menebarkan kasih, belas kasih kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga kita,
baik itu teman-teman kita, tetangga kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Yuk kita jadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kalau Yesus bisa memberikan waktu dan memberikan satu kepedulian kepada orang-orang di sekeliling, kami percaya kami juga bisa. Biarlah kami boleh menebarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang kami sayangi maupun orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami serahkan seluruh waktu kami selanjutnya, adik-adik kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa yang belum ikut Kids Altar, yuk gabung dalam Kids Altar 1 minggu sekali melalui online, bertemu dengan teman-teman seusia dan juga dengan kakak-kakak SGL. Yang belum bergabung, bagaimana cara mendaftar? Adik-adik buka IG WTC Kids, di situ adik-adik bisa mendaftar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.